Masih ada lagi jenis bilangan yang lain, tapi nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Sekarang kita coba dengan bilangan 3,5. 3,5 ini masuk dalam bilangan genap atau ganjil ya. 3,5 ini dibagi 2, hasilnya 1, masih ada sisa 1,5. Sisa 1,5. Bilangan 3,5 termasuk genap atau ganjil ya. Assalamualaikum Sobat Excellent semuanya. Berjumpa dengan saya di channel Excellent Math. Di channel ini kita akan belajar bersama semua hal tentang matematika. Kalian bebas menanyakan soal tentang matematika di kolom komentar, dan akan saya bahas pada video-video berikutnya. Tidak hanya itu, bagi kalian pecinta Excel atau yang sedang belajar Excel, jangan lewatkan juga, saya akan berbagi tips dan trik menggunakan formula di Microsoft Excel. Tonton terus sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Supaya kalian tidak ketinggalan materi di video-video terbaru channel ini, jangan lupa klik tombol loncengnya juga, oke? Mari kita mulai belajar. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan. Dalam hal ini nanti terkhusus pada bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bilangan bulat dan pecahan termasuk operasinya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis-jenis bilangan. Apa saja jenis-jenis bilangan? Yang pertama, kalian pasti pernah mendengar istilah bilangan asli. Apa saja itu bilangan asli? Contohnya bilangan berapa saja? Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan bilangan asli. Kemudian ada lagi namanya bilangan cacah. Berapa itu bilangan cacah? Iya, 0. Kemudian semua bilangan asli itu termasuk bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Bulat itu maksudnya utuh, tidak mengandung pecahan. Berapa saja? Ya, ada bilangan bulat negatif, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Semua bilangan cacah itu masuk sebagai bilangan bulat. Berikutnya, bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana A per B. Contohnya apa? Ya pecahan itu sendiri yang kita kenal. 1 per 2, 6 per 11, 23 per 81, dan lain-lain. Contoh berikutnya, bilangan desimal yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Seperti apa? Misalnya 0,2, itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 per 10. Atau jika disederhanakan menjadi 1 per 5. Nah, karena 0,2 bisa dinyatakan dalam bentuk 1 per 5 atau 2 per 10, maka 0,2 ini dinamakan dengan bilangan rasional. Contoh berikutnya, 0,25. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 25 per 100, atau jika kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Maka 0,25 ini pun merupakan bilangan rasional
karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana. Yang selanjutnya, contoh yang termasuk bilangan rasional adalah akar suatu bilangan kuadrat. Ingat bilangan kuadrat ya, seperti misalnya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Ya, akar bilangan-bilangan tadi ketika ditarik kuadrat itu langsung menghasilkan nilai bulat, ini dinamakan dengan bilangan rasional. Akar 9 menghasilkan 3, berarti akar 9 itu rasional. Akar 49 hasilnya 7, berarti akar 49 itu adalah rasional, dan seterusnya. Nah, kalau ada rasional, pasti ada juga yang dinamakan dengan irasional. Artinya, lawan dari rasional, atau bukan bilangan rasional, tidak rasional. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya, bilangan desimal yang tidak bisa diubah menjadi pecahan. Misalnya 0,1367263 dan seterusnya. Yang ini bukan bilangan berulang. Kalau bilangannya di sini berulang, maka dia pasti bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Tetapi kalau tidak berulang seperti ini, tidak beraturan, maka ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Ya, masih ada panjang dan ini tidak berulang. Selanjutnya, pi 3,14237 dan seterusnya. Ini pun bukan bilangan rasional atau termasuk dalam bilangan irasional. Selanjutnya, akar bilangan selain bilangan kuadrat. Jadi, ketika ditarik akar, hasilnya bukan bilangan bulat. Berbeda dengan yang ini tadi, yang hijau tadi. Kalau ini, akar bilangan kuadrat, hasilnya pasti bernilai bilangan bulat, ya, atau mungkin bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka dia bilangan rasional. Tapi kalau selain itu, maka tidak termasuk rasional. Masuknya menjadi bilangan irasional. Contohnya, akar 7. Kalau kalian coba buka kalkulator, akar 7 itu hasilnya 2,6457 dan seterusnya. Dan ini bukan bilangan berulang, tidak beraturan angka di sini. Maka dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Yang demikian dinamakan dengan bilangan irasional. Baik bilangan rasional maupun irasional, keduanya ini masuk ke dalam bilangan real, bilangan nyata. Ya, baik rasional maupun irasional ini masuk dalam bilangan real. Kalau ada bilangan real, ada bilangan nyata, berarti ada yang tidak real, ada yang imajiner, yang nantinya akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi. Ada namanya bilangan imajiner atau khayal atau tidak nyata. Tapi itu tidak kita pelajari sekarang. Untuk jenis bilangan ini hanya sampai ini saja. Jadi, kesimpulannya, bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah itu isinya adalah 0 dan bilangan asli, ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat terdiri dari bulat negatif dan juga bilangan cacah. Ini adalah bilangan bulat negatif, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Ini tadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah 0, yang orange adalah bilangan bulat positif, yang biru adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, pecahan, desimal yang bisa dijadikan pecahan, dan juga akar bilangan kuadrat. Selanjutnya, bilangan irasional adalah bilangan desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan, dan juga akar bilangan selain bilangan kuadrat. Sedangkan bilangan real itu adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Dari semua ini yang nantinya akan kita pelajari saat ini adalah hanya pada bagian ini saja, bilangan bulat dan pecahan. Selain jenis-jenis bilangan yang sudah kita bahas di depan,
bilangan itu juga terbagi menjadi 2 jika kita membahas bagaimana sifat bilangan itu ketika dibagi 2. Kalau bilangan bulat itu habis dibagi 2, maka dia dinamakan dengan bilangan genap. Contohnya, 4. Jika 4 dibagi 2, hasilnya 2 dan sisanya 0. Maka 4 ini adalah bilangan genap. Sisanya 0, artinya habis. Ketika dibagi 2, habis, tidak bersisa. Contoh lagi, negatif 6. Negatif 6 dibagi 2 menghasilkan negatif 3. Sisanya 0. Maka negatif 6 ini pun masuk dalam kategori bilangan genap. Baik 4 maupun negatif 6, ini adalah bilangan genap karena ketika dibagi 2 sisanya 0. Jadi bilangan genap ini bisa positif, bisa juga negatif. 7. Ketika dibagi 2, hasilnya 3 dan masih ada sisa 1. Karena ada sisa 1, maka 7 bukan bilangan genap. Lantas, kalau 7 bukan bilangan genap, dia masuk bilangan apa? Yang demikian dinamakan dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya, ya tadi, 7 tadi. Ketika kita bagi 2, menghasilkan 3, tapi masih ada sisa 1. Maka 7 ini dinamakan bilangan ganjil. Contoh lain, 15. 15 dibagi 2, hasilnya 7, masih ada sisa 1. Maka 15 adalah bilangan ganjil. Sampai sini, semoga kalian paham. Masih ada lagi jenis bilangan yang lain, tapi nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Sekarang kita coba dengan bilangan 3,5. 3,5 ini masuk dalam bilangan genap atau ganjil ya. 3,5 ini dibagi 2, hasilnya 1, masih ada sisa 1,5. Sisa 1,5. Bilangan 3,5 termasuk genap atau ganjil ya. Ya. Jadi meskipun tidak habis dibagi 2, 3,5 bukan termasuk bilangan ganjil. Kenapa demikian? Coba kita lihat kembali. Yang masuk dalam bilangan genap ataupun ganjil, syaratnya harus bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, untuk yang 3,5 tadi, dia bukan bilangan bulat. Karena bukan bilangan bulat, maka dia tidak termasuk dalam bilangan ganjil, meskipun tidak habis dibagi 2. Meskipun ada sisa ketika dibagi 2, tapi bukan termasuk bilangan ganjil, dia termasuk bilangan pecahan. Oke, masuk ke dalam jenis bilangan yang lain. Ada namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, atau hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2. Itu hanya bisa dibagi 1 dan 2. Artinya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 5. Hanya bisa dibagi 1 dan 5 atau bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang demikian ini dinamakan dengan bilangan prima. 13 pun demikian, hanya bisa dibagi 1 dan 13, hanya punya 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau bukan prima, maka dia pasti komposit. Ya, bilangan bukan prima, memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya, 4. 4 itu bisa dibagi 1, 2, dan 4. Jadi dia punya 3 faktor. Maka dia bukan prima. 6. Bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. Berarti dia memiliki 4 faktor. Ya, dia habis dibagi 1, 2, 3, dan 6. Ada 4 faktor. Maka dia bilangan komposit. 18. Bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6, 9, dan 18. Ada 6 faktor malah.
Ya, habis dibagi 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ada 6 faktor. Lebih dari 2 faktor. Berarti dinamakan dengan bilangan komposit. Sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya ya di video berikutnya.